Ditjenpas Sulawesi Tengah memusnahkan ratusan barang bukti hasil razia di lapas dan rutan sesulteng pada Kamis 7 Mei 2026 pemirsa. Barang terlarang seperti handphone, narkoba hingga senjata tajam ikut dimusnahkan dalam kegiatan di Lapas Palu, Sulawesi Tengah. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Andika, wartawan Tribun Palu. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya informasikan, Kanwil Dirjenpas Sulawesi Tengah memusnahkan 146 HP hasil razia tegaskan komitmen zero narkoba dan HP ilegal di lapas. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dirjenpas Sulawesi Tengah menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti hasil penggeledahan dan penggagalan di lingkungan lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Dirjenpas Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, Kepala BNNP Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Ferdinand, perwakilan Polda Sulteng, Kejaksaan, serta unsur Forkopimda lainnya. Selain pemusnahan barang bukti, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembacaan ikrar anti narkoba dan anti penggunaan handphone di seluruh lapas, rutan, dan LPK di Sulawesi Tengah. Dalam laporannya, Kanwil Dirjenpas Sulteng Bagus Kurniawan menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari komitmen menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Bagus menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikit pun terhadap peredaran narkoba maupun penyalahgunaan barang terlarang di lapas dan rutan. Ia menyebut barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil razia dan penggeledahan periode Januari hingga April 2026 di lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Barang bukti tersebut terdiri dari 146 unit handphone, 44 charger, 17 handset, 4 power bank, 3 earphone, 22 botol kaca, 8 gunting kuku, 29 korek api, 7 gunting biasa, 44 kabel, 14 sendok besi, 21 cutter, dan 2 senjata tajam. Selain itu, petugas juga berhasil menggagalkan satu upaya penyelundupan narkoba jenis sabu di lapas kelas 2B Ampana pada 4 April 2026 dengan barang bukti seberat 0,06 gram yang selanjutnya diserahkan ke Polres Tojo Una-Una. Menurutnya, dibandingkan hasil razia tahun 2025, jumlah temuan barang terlarang tahun ini mengalami penurunan sekitar 0,75%. Pada tahun 2025, hasil razia mencatat temuan 194 handphone, 75 charger, 35 handset, serta 4 kali penggagalan penyelundupan narkoba di sejumlah rutan dan lapas di Sulawesi Tengah. Bagus menambahkan penggeledahan serentak juga terus dilakukan, bahkan pada razia malam sebelum kegiatan pemusnahan. Petugas kembali menemukan 7 handphone ilegal di rutan Palu. Sementara itu, Kepala BNNP Sulteng, Brigjen Pol Ferdinand, mengatakan BNN terus berkomitmen penuh mendukung pemberantasan narkoba di Sulawesi Tengah dan terus berkoordinasi dan bersinergi bersama Dirjenpas Pemasyarakatan Sulawesi Tengah dalam rangka pemberantasan narkoba di lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Demikian laporan hari ini, saya kembalikan ke studio rekan Justina. Yang pertama, sebenarnya hari ini beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama, kegiatan tadi adalah pemusnahan barang bukti. Kami lanjutkan dengan ikrar anti narkoba dan anti penggunaan handphone, peredaran handphone di dalam lapas atau rutan LPKA seluruh Sulawesi Tengah. Bagian dari komitmen kami melaksanakan perintah pimpinan bahwa lapas rutan zero narkoba, zero pungli, zero HP ilegal. Untuk tahun ini Pak, kasus narkoba memang masih ada Pak, upaya penyelundupan ke lapas dan rutan? Di lapas tahun ini, di periode Januari sampai bulan April ini kita menemukan penggagalan narkoba di lapas Ampana kemarin sebanyak 1 kali dengan berat barang bukti adalah 0,08 gram, digagalkan oleh salah satu CPNS kami, yang mana CPNS tanpa pendidikan baru CPNS sudah berani melakukan penggeledahan dan mempunyai integritas tinggi. Jadi kami apresiasi tadi bersama Kepala BNN
Nah, kami memberikan apresiasi luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik buat seluruh jajaran kami bahwa perang terhadap narkoba, perang terhadap penjualan barang-barang terlarang ada di setiap lapas dan UPT Sulawesi Tengah. Pak, karena tadi banyak banget tuh HP Pak, kok bisa ada upaya tetap masukkan HP? Tetap namanya juga ada upaya manusia tetap baik lewat besukan, lewat apapun. Nah, makanya pimpinan kami melakukan gerakan perintah bahwa ikrar, artinya ikrar terhadap seluruh petugas tidak ada lagi menjadi penghubung kurir bagi handphone ilegal maupun narkoba. Nah, ini kami lakukan terus. Kami tadi malam juga melakukan penggeledahan serentak bersama aparat penegak hukum TNI dan Polri di Rutan Palu. Kami masih temukan sekitar 7 handphone dapat Di dalam kamar? di dalam kamar. Jadi kami tidak berhenti hanya dengan pemusnahan barang bukti pada hari ini, kan kami terus lakukan. Benar-benar nanti kami juga ke depan sebagai langkah solutifnya adalah kami akan membuat wartel khusus di UPT Pemasyarakatan, mengembangkan wartel khusus yang bisa pembicaranya kami enkripsi, dan kami tahu ada hal-hal tertentu yang kami curiga kami bisa tidak lanjuti bersama dengan pihak yang lain. Kak Benem, ini ternyata ada komitmen dari Kak Kanwil Dirjen Pas terkait dengan pemberantasan narkoba. Kalau Kak Benem lihat trennya seperti apa sih upaya penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas dan rutan, Pak? Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Kanwil, beliau sangat komitmen ya dengan untuk memberantas yang peredaran ataupun kejahatan yang terjadi di lapas. Dan kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun dia punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Tapi kalau tahun ini Pak, trennya seperti apa ini Pak? Kalau kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Pak? Ya, memang hasil riset ya dari Badan Riset Inovasi Nasional. Secara nasional memang Indonesia darurat. Jadi memang untuk perankingan saat ini tidak dikeluarkan lagi dari BRIN, namun kita memang serius dalam memberantas narkoba yang ada di Sulawesi Tengah ini. Tapi sampai saat ini masih cukup tinggi Pak ya di Sulawesi Tengah? Ya, mungkin teman-teman dari media juga tahu lah, kemarin baru diamankan juga 16 kilo yang ada di bandara ya, dengan motif-motif dan modus baru mereka lakukan. Nah, ini yang mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah kita bersatu untuk memberantas narkoba. Terima kasih. Pengguna atau pemakai narkoba itu 294 juta. Kalau kita tarik lagi ke nasional, sekarang 3,3 juta di Indonesia. Kalau kita tarik lagi di Provinsi Sulawesi Tengah, kita masih ranking 4. Jadi Sulawesi Tengah ini tidak baik-baik saja. Namun saya memberikan apresiasi kepada Bapak Kanwil, dia punya komitmen yang sangat konsisten dalam memberantas kejahatan khususnya narkoba yang ada di lembaga pemasyarakatan. Saya juga berharap kepada teman-teman sahabat-sahabat saya yang ada di OPD ataupun instansi yang lain bahwa memberantas narkoba itu bukan hanya BNN saja yang melaksanakan kehidupan. Kita harus bersama-sama, kita harus berkolaborasi sehingga kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada saat ini. Mungkin saat ini keluarga kita belum terlibat, namun ke depan mungkin bisa salah satu keluarga kita juga akan menjadi korban pengguna narkoba. Sekali lagi terima kasih Pak Bagus, sangat konsisten dan punya komitmen untuk benar-benar memberantas narkoba yang ada di Sulawesi Tengah sini, khususnya di kantor pemasyarakatan. Saya berharap ke depan kita tetap menjalin hubungan dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Kami siap kapanpun dan dimanapun, kami siap untuk hadir memberikan edukasi ataupun sosialisasi tentang P4GN. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.